keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Marilah ibadah kita di pagi ini kita kuduskan dan kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Diberkatilah saudara dan keluarga saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Karena kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara semua. Dan menyertai saudara juga. Mari bersama-sama kita pujikan syukur kita. Tuhan yang baik, yang menyapa kita di dalam kebenaran firman-Nya. Kita puji dengan Kidung Jemaat nomor 53 bait 1 dan 2. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya kita bacakan firman Tuhan dari Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 yang demikian. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu,
yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita semua dengan rendah hati mengakui dan menyesali dosa-dosa kita. Dan mari kita bersama-sama memohon pengampunan Tuhan. Kasihilah aku ya Tuhan Allahmu, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya aku berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang engkau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah aku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu dan ke orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Hatiku lemah, tenaga
Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kekal, iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Mari bersama-sama kita terima berita anugerah dan pengampunan dosa dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 yang demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Keluarga yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang begitu indah, yang mengingatkan kita akan kemahakuasaan Allah dan setiap rancangan Tuhan yang penuh kuasa selalu baik bagi kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Mari kita naikkan syukur kita oleh karena anugerah Allah dan ketetapan hati kita untuk terus mau bersama dengan Allah. Kidung Jemaat 370, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya.
bersama-sama kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab sekalipun di tengah-tengah keterbatasan yang kami alami saat ini, ketika kami belum bisa bersama dengan yang lain, bersekutu di dalam kebersamaan, tetapi Engkau berikan kesempatan kami bertemu di tengah-tengah keluarga kami masing-masing untuk mengungkapkan syukur kami, puji dan sembah kami kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang punya rencana yang indah bagi kami, melalui setiap peristiwa yang kami alami. Dan bersyukur Tuhan di hari Sabat ini kami boleh bersama dengan keluarga, menikmati anugerah, kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan jika sebentar Tuhan, kami bersama-sama hendak mendengarkan kebenaran sabda Tuhan, mampukan kami mengerti ya Tuhan, menghayati dan juga kami boleh melakukannya dengan setia dalam perjalanan kami, di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja kami, sehingga apapun yang menjadi pilihan kami tetap ingin mengikut Tuhan sampai selamanya. Di dalam Sang Sabda yang sejati Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, saudara dan anak-anakku sekalian, sabda Tuhan di pagi ini kita ambilkan dari Injil Tuhan Yesus Kristus di dalam kesaksian Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29 yang demikian. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambil sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus ku minta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya
dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Keluarga yang dikasihi Tuhan, demikianlah Injil Yesus Kristus. Maka yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya dengan setia. Haleluya. Shalom. Selamat pagi keluarga-keluarga yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema ibadah keluarga kita di pagi ini adalah setia pada kehendaknya. Sekali lagi, setia pada kehendaknya. Kehendaknya di sini adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anakku yang dikasih dan dicintai Tuhan Yesus Kristus. Ada dua hal yang sering kali kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita semua. Yang pertama adalah peristiwa-peristiwa yang kita tidak bisa lari dari kenyataan. Peristiwa-peristiwa di mana Tuhan memang menghendaki itu terjadi. Sesuatu yang boleh dikatakan alami itu terjadi. Kita nggak bisa memilih ketika peristiwa itu datang. Ketika kita sehat, ketika kita sakit, dua hal yang kita tidak bisa memilih. Banyak orang menjaga kebugaran hidupnya, tubuhnya, dengan makan bergizi, dengan olahraga, tetapi pada saatnya dia mengalami kelemahan atau sakit, dan itu tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita tolak. Demikian juga peristiwa-peristiwa yang lain yang tidak bisa kita hindari. Apalagi sekarang keluarga yang dikasihi Tuhan, ketika kita semua mengalami keprihatinan dengan adanya pandemi virus corona, itu pun peristiwa yang tidak bisa kita hindari, tidak terelakkan dari hidup kita. Kita yang sudah disiplin sedemikian rupa, bisa saja kita kena virus ini. Tetapi bukan berarti terus kita abai, tidak. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, mematuhi aturan pemerintah, juga dalam masa-masa PKPM hari ini. Gereja kembali tidak mengadakan ibadah bersama di gereja. Kita mengadakan ibadah di keluarga kita masing-masing sebagai wujud kita peduli dengan yang lain, dan juga sebagai wujud kita taat pada peraturan yang ada, menanggulangi lebih luas pandemi ini terjadi. Hal-hal yang tidak bisa kita halangi, tidak bisa kita abaikan, semua harus kita terima. Nah, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, tentu pilihan-pilihan ini adalah pilihan yang tidak bisa kita hindari. Namun juga ada pilihan-pilihan di mana kita sebagai manusia memang harus memilih. Sebagai orang yang diberikan akal budi, sebagai orang yang diberikan kebijaksanaan, orang yang diberikan pikiran oleh Tuhan,
kita juga diperhadapkan dalam realita yang harus kita memilih. Salah satunya, apakah kita ingin berbuat baik atau tidak? Kita mau berbohong atau kita mau jujur? Kita mau mengatakan apa adanya atau tidak? Kita mau belajar atau tidak? Kita mau membeli barang sesuatu atau tidak? Semua itu ada dalam pilihan kita masing-masing. Jadi keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, ada dua hal ya yang saya sampaikan. Yang pertama adalah setiap peristiwa itu terjadi di luar kemampuan kita yang mau tidak mau kita harus menerima. Mengapa kita mengalami sakit? Mengapa kita mengalami kegagalan? Mengapa kita mengalami mungkin kebangkrutan, ketidakberuntungan? Semua tidak bisa kita hindari, harus kita terima. Yang kedua adalah peristiwa-peristiwa yang memang adalah sebuah pilihan kita. Seperti hari ini, kita mau mengadakan ibadah atau tidak. Kita mau berkumpul di tengah-tengah keluarga atau tidak, ini sebuah pilihan buat kita semuanya. Nah, hal ini pun juga menjadi sebuah pilihan yang dulu di dalam kesaksian Injil Markus pasal 6 ayat 14-29 dialami oleh dua pribadi yang berbeda. Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis, yang kedua adalah Herodes. Kita belajar dari dua pribadi ini Bapak Ibu, keluarga dan anakku yang dikasihi Tuhan. Yang pertama kita belajar dari Yohanes. Dia adalah pribadi yang dipakai oleh Tuhan untuk membaptis Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita tahu Yohanes Pembaptis selalu menyuarakan suara kenabiannya. Ya. Dia mengingatkan Herodes tentang perilakunya yang tidak baik, yang mengambil istri saudaranya menjadi istrinya. Yohanes mengingatkan itu. Dan itu menjadi sebuah kebenaran. Dan tentu banyak hal yang disampaikan Yohanes kepada Herodes pada waktu itu, sehingga kita tahu tadi Herodes segan terhadap Yohanes, karena Yohanes dianggap orang yang suci dan hidupnya benar. Di sini Yohanes tetap memilih apapun resikonya sekalipun dia dipenjara. Bahkan nanti Yohanes ini harus mengalami kematian karena dipenggal. Dia tetap menjadi pribadi yang dipandang hidupnya suci dan benar. Dia tetap memilih taat dan setia sampai akhir. Ini Yohanes diperhadapkan dalam pilihan. Tetapi dia tetap memilih taat dan setia, menjadi orang yang dipandang suci dan benar karena perkataan dan perbuatannya. Dan itu memang benar-benar dilakukan oleh Yohanes. Di sisi lain, kita belajar dari Herodes. Herodes memang segan terhadap Yohanes. Tetapi ketika dia diperhadapkan dengan pilihan yang tidak bisa dia hindari, akhirnya dia membunuh Yohanes Pembaptis dengan memenggal kepalanya. Apakah itu pilihan? Iya, pilihan dia. Memang dia sudah bersumpah apapun yang diminta anaknya akan diberikan. Tetapi apa yang dilakukan Herodes itu sebagai wujud dia memilih sesuatu yang tidak benar. Dia memilih sumpah itu lebih berharga daripada nyawa seseorang. Dia memilih untuk lebih dihargai manusia karena dia sudah bersumpah daripada dia menghargai sebuah kehidupan. Itu artinya bahwa Herodes adalah pribadi yang egois, pribadi yang mementingkan dirinya sendiri supaya dihargai, dihormati. Dia mengorbankan orang lain untuk dikorbankan. Dan itu pilihan dia. Kita tahu juga ibu bapak keluarga yang dikasihi Tuhan, Herodes pada akhirnya dia juga meninggal. Dia mati karena dia menghujat Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Dari dua pribadi ini kita belajar. Yang pertama sikapnya. Yohanes memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dia mengingatkan orang yang perilakunya tidak benar. Dia memperingatkan seorang raja, Herodes, yang perilakunya tidak benar. Dia ingatkan. Sekalipun itu mungkin melukai istrinya Herodias. Tapi dia selalu mengingatkan. Supaya Herodes bertobat dan mendapatkan kehidupan yang benar. Resikonya adalah dipenjara. Dan pada akhirnya resikonya adalah kematian. Dia tetap setia dan taat. Yang kedua kita belajar dari Herodes. Demi harga dirinya, demi jabatannya, demi kewibawaannya dia merelakan orang lain menjadi korban. Nah, ini pilihan dari Herodes. Bukankah ibu bapak ini kasih Tuhan kita diperhadapkan dalam dua hal ini? Kita ingin belajar, kita ingin meneladani Yohanes Pembaptis, atau kita akan belajar dari Herodes. Karena hari-hari ini, akhir-akhir ini pun, dua hal ini selalu diperhadapkan dalam kehidupan kita semuanya. Banyak Herodes-Herodes masa kini, yang demi jabatan, demi harga diri, demi pribadinya, dia rela mengorbankan yang lain. Bahkan ada yang mengorbankan istrinya, ada yang mengorbankan suaminya, ada yang mengorbankan anak-anaknya, ada yang mengorbankan orang tuanya. Ada Bapak Ibu, anak yang tidak mengakui orang tuanya. Karena dia dulu miskin, sekarang sukses. Seperti cerita Malin Kundang. Bagaimana dia tidak lagi menghargai orang tuanya, bahkan mengorbankan orang tuanya. Orang tua yang mengorbankan anak banyak. Suami yang mengorbankan istri tidak sedikit. Istri yang mengorbankan suami banyak. Di media-media yang kita baca, demi harta benda, demi orang lain, istri rela membunuh suami, suami rela membunuh istri, dan lain sebagainya. Itu karena egois. Dan ini pilihan hidup mereka, ibu bapak yang kasih Tuhan. Tentu kita tidak akan melakukan itu. Tetapi seringkali kita juga diberhadapkan. Kita rela meninggalkan istri, rela meninggalkan suami, rela meninggalkan anak, karena kita hanya ingin mementingkan diri kita sendiri, egois. Sehingga ketika itu terjadi, kita tidak lagi setia kepada kehendak Tuhan, tapi kita mengutamakan kehendak kita sendiri. Nah, Yohanes, apapun yang terjadi, dia tetap setia melakukan kehendak Tuhan, menyuarakan kebenaran apapun yang terjadi. Karenanya, ibu bapak yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita belajar dari dua peristiwa ini. Sebagai orang yang dipanggil Tuhan, mari kita tetap belajar menghargai orang lain, sehingga kita tidak mengorbankan orang lain. Sebagai orang dipanggil Tuhan, mari kita kembali membangun keluarga kita. Di masa-masa pandemi ini ada nilai yang begitu luar biasa. Bagaimana kita kembali ke keluarga kita masing-masing, membangun keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika ada relasi antara suami, istri, orang tua, dan anak, itu kurang baik. Saat-saat inilah kita menghilangkan ego kita sebagai suami, ego kita sebagai istri, ego kita sebagai anak, untuk membangun keluarga kita, menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, saling mengampuni dan saling menerima satu dengan yang lain. Sehingga yang terjadi adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita manusia. Sebab rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan bagi manusia. Sehingga keluarga-keluarga yang selalu hidup di dalam Tuhan, keluarga-keluarga yang selalu menyandarkan hidupnya di dalam Tuhan, maka rencana Tuhan pasti akan terjadi. Dan keluarga-keluarga itu pasti boleh merasakan kebahagiaan dan kesukacitaan. Dan di tengah-tengah pandemi ini Bapak Ibu, kita tidak bisa menghindari satu hal, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Di balik pandemi, mungkin ada sebagian dari kita yang harus resign, di PHK, tidak punya pekerjaan dan sebagainya, tapi ingatlah ketika kita setia kepada Tuhan seperti Yohanes, pada saatnya Tuhan akan memulihkan kita, dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Melalui pandemi ini mari kita merenungkan apa rencana dan rancangan Tuhan bagi hidup kita, bagi keluarga kita, bagi hidup berbangsa kita, dan bagi semuanya. Kita nggak bisa melawan kehendak Tuhan, kita hanya bisa merenungkan dan menghayati, sehingga kita menjadi pribadi yang bijaksana.
Ada jemaat kita yang sedang harus menjalani isolasi mandiri, mari kita ikut peduli. Siapa yang ingin kena COVID? Tidak ada. Tapi dengan hikmat, kita diberikan kuasa untuk peduli satu dengan yang lain, untuk berempati, saling menguatkan, saling mendoakan. Berjuta-juta orang berdoa kepada Tuhan. Terus ada pertanyaan, kenapa Tuhan tidak menjawab? Tapi justru semestinya kita bertanya, Tuhan, Engkau punya rencana seperti apa melalui peristiwa ini? Sehingga kita akan menemukan semua yang baik, semua yang indah pada waktunya. Satu hal, Ibu Bapak, karena itu mari bersama-sama kita selalu setia mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kehidupan kita semua. Kita tidak mencari apa yang menjadi kemauan kita sendiri seperti Herodes. Tapi kita tetap berserah, selalu mengandalkan Tuhan, setia pada kehendak Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat menghayati kehidupan bersama keluarga, selamat merenungkan dan menghayati rencana Tuhan, dan mari terus setia mengikuti kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita masuk saat teduh, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, keluarga-keluarga. Dalam saat teduh ini mari kita merenungkan apakah selama ini kita sudah betul-betul setia pada kehendak Tuhan, atau seringkali kita mengandalkan kekuatan kemampuan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga kita, pribadi lepas pribadi. Saat teduh bagi kita. Cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Seraya mengenangkan perjuangan gereja-gereja di segala zaman dan abad, marilah mengingat penyertaan Roh Kudus agar gereja senantiasa hidup dan bermakna. Marilah bersama-sama kita mengikrarkan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Kami yakin dan percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa setiap rancangan Tuhan itu baik, rancangan penuh damai sejahtera bagi semua umat manusia. Sekalipun di sisi lain Tuhan, kami sebagai manusia tidak bisa menghindari apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, seperti penderitaan, kesusahan, kedukaan, sakit, pergumulan, masalah. Tuhan, kami tidak bisa menghindari, bahkan juga kegagalan. Tapi Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk terus berjalan dan berkarya. Engkau yang akan menentukan segala sesuatunya indah pada waktunya, Tuhan. Karenanya tetapkanlah langkah kami, Tuhan, untuk kami tetap setia kepada Engkau, apapun yang terjadi, sehingga kami tidak mengambil langkah dan jalan kami sendiri. Bahkan kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, memilih jalan kami sendiri seperti Herodes. Tapi mampukan kami tetap setia, seperti Yohanes Pembaptis. Orang memandang beliau adalah pribadi yang hidupnya suci dan benar, dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Tuhan,
Tolonglah kami semua, supaya kami mampu membangun kehidupan yang tetap setia, taat pada kehendak Tuhan. Selalu merenungkan setiap peristiwa, sehingga kami semakin bijaksana untuk terus berjalan di dalam terang dan penyertaan Tuhan. Bapa dalam surga, karena melalui semua peristiwa, Engkau mendidik kami untuk kami boleh mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Karenanya Tuhan, berkatilah keluarga kami masing-masing, berkatilah anak-anak kami yang di dalam masa pandemi ini harus belajar di rumah, supaya mereka tetap tekun belajar untuk meraih masa depan. Bagi anak-anak kami yang sudah lulus akan bekerja, Tuhan juga menyediakan tempat mereka bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi mereka yang sudah saatnya untuk membangun keluarga, Tuhan pula yang menolong anak-anak kami menemukan pasangan hidup yang sepadan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan mengandalkan kemampuan manusia. Sebagai orang tua, mampukan kami membawa keluarga kami di keluarga yang taat kepada Tuhan. Ketika kami bekerja, apapun pekerjaan kami Tuhan, Engkau juga memberkati. Karena kami percaya, melalui pekerjaan kami Tuhan, Engkau mencukupi begitu banyak kebutuhan keluarga-keluarga kami. Apalagi dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, ada yang mengalami kesulitan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana, dan Tuhan pasti punya jalan untuk menolong kami dan mencukupi setiap kebutuhan kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa. Barangkali ada keluarga-keluarga yang di dalam pergumulan Tuhan. Mereka yang sakit, kiranya Engkau pulihkan dan Engkau sembuhkan. Karya Tuhan nyata bagi keluarga ini. Juga begitu banyak saudara kami yang saat ini Tuhan sedang mengalami sakit karena COVID-19. Tuhan, hanya kepada Engkau kami menyerahkan mereka semua. Kekuatan kesembuhan hanya datang dari Tuhan. Biarlah melalui usaha mereka, makanan dan minuman, obat-obatan yang mereka terima, alat bagi Tuhan untuk menyembuhkan dan memulihkan. Berikanlah kepedulian bagi kami semua Tuhan, supaya kami yang sehat tidak menganggap semua ini remeh, tetapi kami menghadapi dengan bijaksana, berempati kepada mereka yang menjadi korban, bahkan juga bagi para dokter, para medis yang merawat mereka, relawan yang berjibaku untuk mereka, supaya kami menjadi pribadi yang bijaksana, sehingga Engkau akan memulihkan bangsa kami, dunia ini, dari pandemi COVID-19. Berkatilah gereja-gereja yang ikut ambil bagian dalam kepedulian ini Tuhan. Juga dalam masa-masa PPKM ini Tuhan, biarlah kami juga taat dan setia kepada peraturan yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin kami dari pusat hingga daerah, supaya mereka boleh mengambil kebijaksanaan yang tepat untuk membawa bangsa kami ini Tuhan keluar dari pandemi, juga persoalan-persoalan yang kami hadapi. Tuhan Yesus, mohon berkat juga bagi keluarga-keluarga yang dalam pergumulan-pergumulan yang lain. Kami percayakan keluarga kami Tuhan sepenuhnya kepadamu. Keluarga kami adalah milik Tuhan. Karenanya, bila kami boleh menyerahkan dan menyandarkan keluarga kami kepada Tuhan. Karena kebahagiaan dan sukacita, damai itu hanya ada di dalam Engkau ya Tuhan. Berkatilah gereja-gereja Tuhan, juga gereja kami. Sekalipun dalam masa-masa ini kami harus beribadah di rumah, tapi kami percaya Engkau hadir. Sebab 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Engkau Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami, memberkati, mengasihi dan merawat kami. Namun demikian, pada saatnya nanti kami bertemu dan berkumpul, kami juga akan bertemu dan berkumpul kembali untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Tidak terlena dengan rutinitas yang saat ini kami jalani. Berkatilah pelayanan-pelayanan yang ada Tuhan, baik yang dilakukan oleh para majelis, para komisi, dan juga oleh jemaat itu sendiri, dalam rangka kami boleh saling peduli satu dengan yang lain. Tuhan, Engkau memberkati setiap pelayanan yang ada, sehingga semua akan menjadi berkat satu dengan yang lain. Berkati juga saudara kami yang masih dalam kedukaan Tuhan, kiranya Engkau memberikan penghiburan dan pengharapan bagi mereka. Berkatilah bagi mereka yang kekurangan Tuhan, sebab Engkaulah yang punya kuasa untuk mencukupkan kebutuhan mereka. Dan ampunilah barangkali setiap kami melakukan hal yang tidak berkenan di hati Engkau Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami ketika kami belum mampu mengasihi keluarga kami, mengasihi pasangan hidup kami, mengasihi anak-anak kami,
mengasihi sesama kami, bahkan juga belum mampu seutuhnya mengasihi Tuhan. Kadangkala kami juga belum mampu menerima setiap kenyataan yang terjadi Tuhan. Kami sering marah ketika sesuatu itu datang, melukai hati kami, menyakiti hati kami Tuhan. Sehingga dengan kemarahan kami berbuat dosa. Tuhan ampunilah kami, sehingga kami akan belajar untuk rendah hati. Menerima semua kenyataan ini dengan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Baik kegagalan, baik sakit, ataupun mungkin perilaku sesama kami yang membuat kami marah, membuat kami tidak bisa menerima dan lain sebagainya. Mampukan kami Tuhan untuk menyerahkan semuanya kepada Engkau, sebab kami tidak bisa menolak, tidak bisa menghindar dari apapun yang terjadi. Karena itu kami berserah penuh kepada Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, supaya kami juga punya kerelaan untuk menjalani hidup ini sesuai teladan Yohanes, merelakan nyawanya demi kesenangan yang lain. Terima kasih Tuhan, berkatilah kehidupan kami semua. Mereka yang mungkin dalam kelemahan, berikan kekuatan. Baik itu tubuhnya yang lemah, berikan kekuatan. Jiwanya yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Jiwanya yang sakit, Tuhan pulihkan. Berikanlah semangat untuk kami semuanya Bapa di sorga. Sebab kami lemah, kami tidak berdaya, kami membutuhkan Tuhan. Berkatilah kami semua ya Bapa, sertailah kami semua dalam menjalani hidup ini. Karena satu hal, ada hal-hal yang kami tidak bisa memilih, tapi satu hal juga kami bisa memilih, setia atau taat kepada Engkau Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah keluarga hari ini, dan kami menyerahkan semuanya Bapa hanya kepada Engkau. Inilah syukur dan doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ibadah ini Tuhan memberi waktu kepada kita untuk mengaturkan persembahan. Sebagai dasar kita ambilkan dari kitab Ibrani bab 13 atau pasal 13 ayat 15 dan 16 yang demikian sabdanya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian dasar di dalam kita untuk mengaturkan persembahan. Mari kita menghadap kepada Tuhan dalam satu doa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau telah berfirman untuk kami pada ibadah pagi hari ini. Dan pada kesempatan ini pula kami akan mengaturkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati pula, sehingga persembahan yang akan kami aturkan nantinya akan menjadikan nama Tuhan dipermuliakan. Kepada pengelola juga Tuhan berkati, sehingga bisa dengan baik untuk mengelola persembahan ini berguna bagi kelebaran kerajaan Tuhan. Semua ini kami serahkan kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat untuk mengiringi kita mengaturkan persembahan. Darimu jiwa dan ragaku
ku beri. Mari kita menghadap kepada Tuhan kembali. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah membimbing kami untuk mengaturkan persembahan. Dan setelah ibadah ini dari awal sampai akhir selesai, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Mohon penyertaan Tuhan, lindungi kami pada hari ini, sehingga kami akan selalu selamat karena Tuhan menyertai kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman lewat Bapak Pendeta yang disampaikan pada ibadah ini. Semoga jemaat bisa menerima dan jemaat selalu setia kepadamu. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan berikan atau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah keluarga kita pada pagi ini. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 369 sebagai ungkapan hati kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Ya Yesus, ku berjanji. Padamu ku pinta Kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekatlah aku Tuhan, dirimu dunia penuh kilauan hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar, si jahat mendesak, perisai lawan dosa, ya Tuhan Kau dekat. Keluarga yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia pada kehendak Tuhan, karenanya pulanglah dengan damai sejahtera
Lakukanlah setiap kehendak Tuhan, pergilah ke seluruh penjuru dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, dan teguhkanlah hatimu dengan berkat dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya. Amin. Ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sampai selama